Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Johannes Lasartini Wood, mahasiswa pasca sarjana program studi Manajemen Pembangunan Daerah IPB University, akan mempresentasikan tugas mata kuliah pajak dan investasi daerah dengan judul kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bogor. Konsep pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2011, di mana reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Penyelenggaraan reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Pajak reklame adalah pungutan daerah atas setiap penyelenggaraan reklame. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% dari NSR. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi reklame papan atau billboard, videotron, megatron, dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat atau stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film atau slide, reklame peragaan. Dan yang tidak termasuk dalam objek pajak, yaitu penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya. Label produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut dengan luas bidang reklame tidak melebihi 1 meter persegi dan jumlah reklame yang dipasang tidak melebihi 1 unit. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Pajak reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dengan ketentuan luas bidangnya reklame tidak melebihi 4 meter persegi. Pajak reklame yang semata-mata memuat nama lembaga sosial dan atau lembaga pendidikan formal dengan ketentuan luas bidang reklamenya tidak melebihi 4 meter persegi. Pajak reklame yang semata-mata memuat nama organisasi kemasyarakatan, dan organisasi sosial politik dengan ketentuan luas bidang reklamenya tidak melebihi 2 meter persegi. Pajak reklame yang semata-mata mengenai kepemilikan atau peruntukan tanah dengan ketentuan luas bidang reklamenya tidak melebihi 1 per meter persegi dan diselenggarakan di atas tanah tersebut. Dan yang terakhir adalah diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud. Dasar pengenaan tarif pajak reklame yang pertama adalah nilai sewa reklame, yang selanjutnya disebut NSR, adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya pajak reklame. Yang kedua adalah nilai jual objek pajak reklame, yang selanjutnya disebut NJOPR.
adalah merupakan keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame, termasuk dalam hal ini adalah biaya atau harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan, pemancangan, peragaan, pelayangan, pengecetan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya, sampai dengan bangunan reklame selesai dipencangkan, diperagakan, ditayangkan, dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan. Dan yang ketiga adalah nilai strategis pemasangan reklame yang selanjutnya disebut NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan. Dan yang keempat adalah nilai satuan strategis reklame, di mana nilai komersil dasar pengenaan pajak reklame yang didasarkan pada perhitungan luas reklame, jenis dan tempat pemasangan reklame. Dan yang terakhir adalah nilai strategis reklame, adalah ukuran nilai biaya sebagai dasar pengenaan pajak reklame yang menunjukkan perkalian bobot dan skor jalur jalan, lokasi, dan sudut pandang. Perhitungan pajak reklame dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah reklame oleh pihak ketiga. Nilai sewa reklame sama dengan nilai kontrak reklame. Dan yang kedua adalah reklame diselenggarakan sendiri, di mana nilai sewa reklame sama dengan nilai jual objek pajak reklame ditambah dengan nilai sewa pajak reklame, di mana NJOPR sama dengan luas reklame dikali HDUR ditambah ketinggian reklame dikali HDKR, dan NSPR sama dengan nilai strategis reklame dikali NSSR. Pajak reklame sama dengan NSR dikali 25%. Untuk menentukan nilai jual objek pajak reklame, maka kita harus mengetahui HDUR dan juga HDKR, di mana untuk jenis reklame, untuk bobot nilainya disesuaikan dengan luas dari nilai objek pajak tersebut. Dan HDKR yang ditetapkan adalah 100.000 per meter persegi. Dan untuk menentukan nilai NSPR, maka harus menentukan jenis reklame dengan besaran nilainya disesuaikan dengan luas dari nilai satuan strategi reklame, dan juga lokasi, jalur jalan, dan sudut pandang. Tahap perhitungan potensi pajak reklame jalan X. Yang pertama menentukan luas ukuran, ketinggian, lokasi, jumlah sudut pandang, jenis jalur jalan, serta jumlah sisi iklan. Yang kedua, mengklasifikasikan iklan berdasarkan kategori HDUR dan NSSR, kemudian menghitung nilai HDUR dan NSSR. Yang ketiga adalah menentukan pembobotan dan menghitung skor untuk jalur jalan, lokasi, sudut pandang untuk mendapatkan nilai strategis reklame. Dan yang keempat adalah menghitung NJOPR, menghitung NSPR, dan menghitung NSR. Dan yang terakhir adalah menghitung pajak reklame berdasarkan hasil NSR. Khusus iklan yang memiliki dua sisi, maka NSR dikali dua. Kontribusi dan efektivitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah dirumuskan sebagai berikut, di mana kontribusi sama dengan realisasi pajak reklame per realisasi PAD dikali 100%, dengan klasifikasi kontribusi di atas 50% sangat baik dan di bawah 10% sangat kurang. Dan perhitungan efektivitas penerimaan pajak reklame dirumuskan sebagai berikut. Efektivitas sama dengan realisasi pajak reklame per target pajak reklame dikali 100%, di mana kriteria efektivitas di atas 100% sangat efektif dan di bawah 60% tidak efektif.
Perhitungan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah menggunakan data tahun 2024, yaitu kontribusi sebesar 9 miliar per 1,4 triliun dikali 100% mendapatkan hasil 0,62% dengan klasifikasi kontribusi sangat kurang. Dan efektivitas pajak reklame menggunakan data tahun 2004, yaitu efektivitas sampai dengan 9 miliar per 7 miliar dikali 100% sama dengan 119,79%, di mana kriteria efektivitas yaitu sangat efektif. Ini adalah contoh perhitungan potensi pajak Videotron dengan jenis Videotron dengan ukuran 4 meter kali 8 meter, ketinggian 13 meter, lokasi jalan X, HDUR 5 juta per meter persegi, HDKR 100.000 per meter persegi, NSSR 7.500.000 per meter persegi, jalur jalan yaitu khusus dengan bobot nilai 45% dikali 10 sama dengan 4,5, lokasi di ruang terbuka hijau dengan bobot nilai 35% dikali dengan 10 sama dengan 3,5, sudut pandang dua arah dengan bobot nilai 20% dikali 3 sama dengan 0,6, dan nilai strategis reklame sebesar 8,6. Luas reklame untuk jenis pajak Videotron 32 meter persegi, di mana NJOPR sama dengan luas reklame sebesar 32 meter persegi dikali dengan HDUR sebesar 5 juta ditambah ketinggian reklame 13 dikali HDKR 100.000 didapatkan nilai NJOPR sebesar 161.300.000 rupiah, dan NSPR sama dengan nilai strategis reklame sebesar 8,6 dikali NSSR sebesar 7.500.000 didapatkan nilai NSPR sebesar 64.500.000 rupiah, dan NSR sampai dengan NJOPR ditambah dengan NSPR dengan hasilnya NSPR sebesar 225.800.000 rupiah. Pajak reklame sama dengan NSR kali 25%. Dengan demikian, pajak Videotron sebesar 56.450.000 per bulan. Dan ini adalah contoh perhitungan pajak reklame menempel dengan jenis billboard menempel tidak bersinar dengan data dan cara perhitungan yang sama. Dengan demikian, potensi pajak reklame untuk jenis billboard menempel tidak bersinar sebesar 6.942.500 per bulan. Dan potensi pajak tiang panca bersinar dengan jenis papan nama bersinar mendapatkan pajak per bulan sebesar 13.100.000. Berikut ini adalah diagram distribusi potensi objek pajak reklame berdasarkan jenis di jalan X tahun 2025, di mana Videotron memiliki presentasi yang sangat kecil yaitu 2%, dan yang paling tinggi adalah spanduk 22% dengan jumlah potensi objek pajak sebesar 143 unit. Dan diagram distribusi potensi pendapatan pajak reklame berdasarkan jenis di jalan X tahun 2025, yaitu Videotron dengan angka sebesar 58%, dan yang paling kecil adalah spanduk yaitu 0%. Jumlah potensi objek pajak sebesar 1.172.195.700 per tahun.
Penutup, pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2011, setiap penyelenggaraan reklame dikenakan pajak berdasarkan nilai sewa reklame (NSR), baik yang diselenggarakan oleh pihak ketiga maupun oleh pihak yang memasang reklame secara mandiri. Perhitungan NSR memperhitungkan luas, ketinggian, nilai strategis lokasi, serta jenis media reklame sehingga menghasilkan dasar pengenaan pajak yang objektif. Potensi pajak reklame di Jalan X Kota Bogor diperoleh gambaran bahwa wilayah tersebut memiliki nilai potensi pajak reklame yang signifikan. Simulasi perhitungan potensi menunjukkan bahwa setiap jenis reklame membandingkan kontribusi pajak yang berbeda, tergantung karakteristik fisik dan nilai strategisnya. Hal ini menegaskan bahwa penataan reklame yang baik dan pendataan yang akurat dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak secara nyata. Secara keseluruhan, potensi pajak reklame masih dapat dioptimalkan. Diperlukan peningkatan pendataan, pengawasan terhadap pemasangan reklame, serta pembaruan terhadap penilaian strategis lokasi reklame. Dengan strategi pengelolaan yang lebih baik dan berbasis data, pajak reklame dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor dan mendukung kemandirian fiskal daerah. Demikian presentasi saya. Terima kasih.